Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Fokusli dan hari ini kami bakal mempresentasikan proyek kami yang bernama Fokusli yang dimana itu adalah sebuah timer Pomodoro. Untuk selengkapnya kami akan jelaskan nanti. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Bagus Hamdani dengan NIM akhiran 039. Dan saya Muhammad Argo Pradana dengan akhiran NIM 031. Saya Muhajir Amrullah dengan akhiran NIM 042. Saya Damar Gontoro dengan akhiran NIM 027. Oke, selanjutnya latar belakang dari aplikasi Fokusly. Banyak siswa dan mahasiswa menjalani kegiatan belajar tanpa memiliki rencana yang jelas, sehingga proses belajar menjadi tidak efektif, mudah terdistract, dan sulit mencapai target yang diinginkan. Sehingga ketidakteraturan ini sering membuat mereka belajar secara acak tanpa mengetahui prioritas atau alur tugas yang seharusnya dilakukan. Di sisi lain, metode dan manajemen waktu yang populer seperti Pomodoro juga belum tentu cocok untuk semua orang karena sifatnya yang kaku. Tidak jarang pengguna justru merasa terbebani oleh timer yang tidak sesuai dengan kondisi, energi, dan fokus mereka pada saat itu. Melihat masalah tersebut, aplikasi Fokusly yang kami kembangkan sebagai solusi yang lebih fleksibel dan lebih manusiawi. Dengan pendekatan microflow, Fokusly membantu pengguna membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil yang terencana sambil menyesuaikan aktivitas dengan tingkat energi masing-masing. Aplikasi ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar dan bekerja yang lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan ritme alami setiap individu. Lalu berikut terkait tujuan pengembangan aplikasi Fokusly sendiri. Pengembangan Fokusly itu bertujuan untuk menciptakan aplikasi mobile yang mampu membantu pengguna mengelola aktivitas dan tingkat energi mereka secara lebih personal. Sistem ini memberikan pengalaman bekerja dan belajar yang adaptif melalui fitur seperti microflow, microritual, dan sesi fokus yang menyesuaikan kondisi energi pengguna. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna membangun kebiasaan fokus secara bertahap, memberikan kesadaran terhadap pola energi harian, serta mendukung peningkatan produktivitas tanpa tekanan. Dengan Fokusly, pengguna dapat mengatur alur kerja sesuai kebutuhan mereka dan memantau perkembangan fokus melalui visualisasi yang intuitif. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur yang dirancang oleh aplikasi yang kami buat. Yang pertama itu ada fitur Flow Builder atau pembuatan alur aktivitas, yang dimana nanti user dapat membuat flow yang berisi beberapa microflow. Contohnya, flow belajar algoritma berisi membaca teori, mengerjakan soal, dan evaluasi. Lalu ada fitur Adaptive Focus Session, yaitu sesi fokus adaptif. Pengguna memilih tingkat energi, tinggi, sedang, atau rendah. Aplikasi menyesuaikan durasi dan jenis aktivitas sesuai kondisi energi tersebut. Jadi setiap tingkat energi ini memiliki waktu yang berbeda. Lalu ada energi meter atau pelacak energi yang dimana menampilkan visualisasi energi harian dalam bentuk progress ring atau energi bar. Energi bertambah saat tugas diselesaikan dan berkurang saat aktivitas dilewati. Lalu ada mikro ritual pemicu fokus. Sebelum sesi dimulai, pengguna melakukan ritual singkat seperti latihan pernapasan 30 detik, menulis niat fokus, atau peregangan singkat yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesiapan mental sebelum mulai fokus. Ya, lalu ada snapshot dan context switch, memungkinkan pengguna menyimpan catatan cepat ketika terdistract. Jadi agar si user ini bisa mencatat tugas apa yang belum diselesaikan ataupun yang sudah. Lalu ada progress analysis yang dimana menampilkan data seperti jumlah microflow yang selesai, total energi harian, persentase penyelesaian tiap flow, dan riwayat aktivitas fokus. Lalu masuk ke bagian penjelasan code. Sebentar, saya buka. Nah, untuk Fokusly sendiri di sini menggunakan SQLite, yang dimana
SQLite merupakan data sementara yang dimana jikalau ini di-run dan di-close, maka inputan yang sebelumnya itu akan hilang dan dimulai dari awal. Di sini akan saya coba run. Dan untuk fokus di sendiri, halaman pertama yang akan ditampilkan yaitu splash screen. Dan dari splash screen masuk ke welcome screen. Ini untuk splash screen-nya dan ini welcome screen. Dan di sini kita langsung baca aja get start. Kita masukkan nama Muhammad Arga dengan nickname Gafra. Kita next. Nah, untuk yang high di sini tampilannya itu dari si nickname-nya. Dan oh ya, sebelumnya ini merupakan tampilan main apps-nya. Dan jika kita masuk profil, di sini merupakan full name dari fokus list sendiri. Yang tadi diinput di welcome. Dan di sini juga ada rank-ranknya, yang dimana setiap penyelesaian tugas atau task, dia akan mendapatkan 2 energi. Dan rank tersebut akan naik pangkat jika sudah melebihi 20. Dan di sini langsung aja kita add task. Dan kita coba buat 2, yang pertama mobile dan low medium ini. Jadi kalau high dia waktu pengerjaan 55 menit dengan break atau waktu istirahat itu 5 menit. Medium 25 menit dengan break 5 menit. Dan low 15 menit dengan break 5 menit. Dan additional stack ini merupakan subtask dari belajar tersebut ini nih. Kita install. Kita masukkan install SDK. Setelah lagi install Flutter. Nah, di sini kita memilih low, save, dan kita buat lagi satu lagi framework. Dan untuk pengerjaannya itu kita pilih yang high. Install Laravel 12. Save. Nah, di sini ada tampilan add task ya. Sebelumnya ada add task sama start session. Dan kita pencet start session. Dan di sini tuh dia langsung masuk ke halaman yang baru dibuat tasknya. Dan ini juga bisa dipencet. Jadi dia langsung masuk ke tasknya yang dipencet tersebut. Kita mulai dari mobile saja dulu. Di sini progresnya masih 0. Kita start. Di sini ada waktu pernapasan atau mikro ritual yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja kita start Pomodoro waktu pengerjaannya. Set. Nah, tadi di sini kita memilih hike yang dimana hike merupakan waktu pengerjaan 55 menit dan break 5 menit. Dan ini untuk install SDK dan install Flutter itu merupakan subtask dari mobile tersebut. Dan jikalau sudah mengerjakannya, set, kita centang, oke sudah. Aduh, contoh nih, aduh capek. Ada, ambil break. Set, kita istirahat dulu, kita finish. Dan di sini kita mendapatkan 2 energi yang dimana energi barnya akan bertambah yang di profil tersebut, rank-ranknya. Kita finish. Oke, lanjut ke framework. Di framework, tadi kita memilih waktu 55 menit juga dengan install subtask yang berbeda. Kita install.
break, finish, dan kita mendapat energi lagi, dan kita bisa cek energi kita ada berapa di profile. Dan kalau udah melebihi 21, dia akan naik rank, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk escalate-nya, kan tadi saya bilang kalau semisal ini di close, dia akan balik ke halaman awal. Jadi yang saya input yang ini nih, dia bakal hilang. Nih, saya dari ulang untuk ngerunnya, Flutter run. Jadi escalate itu merupakan data sementara ya. Dan langsung saja get start. Namanya Tradena harga. So next. Nah, yang inputan sebelumnya itu bakal hilang karena kita menggunakan escalate yang dimana yang saya sebutkan tadi merupakan data sementara. Jadi semuanya akan preset dari awal. Mungkin itu untuk penjelasan code-nya. Langsung balik saja ke PPT. Baik, penutupan. Proyek ini dikembangkan untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel terhadap masalah fokus dan pengelolaan energi pribadi yang dihadapi banyak orang. Dengan pendekatan microflow dengan fitur adaptif lainnya, Focusing menawarkan pengalaman manajemen fokus yang lebih manusiawi, personal, dan bebas dari tekanan waktu yang kaku, seperti metode tradisional. Melalui penyimpanan lokal, tampilan modern Flutter, dan fitur pendukung seperti energi meter dan notifikasi aplikasi ini diharapkan mampu membantu pengguna memahami ritme energi mereka, sekaligus meningkatkan produktivitas pengguna. Dan presentasi ini diakhiri dengan harapan agar aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Misalnya dengan sinkronisasi cloud, integrasi sosial, atau fitur jaringan yang lebih kompleks. Serta saya ucapkan terima kasih. Lanjut, teman saya yang akan mengasih penutupan kabar. Baik, untuk sebelum saya melakukan penutupan, jadi secara kesimpulannya, kenapa kami membuat sebuah aplikasi Focusly ini yang berbasis Pomodoro? Karena Pomodoro sendiri itu meningkatkan fokus karena pekerjaan itu dipisah-pisah dalam blok misal 25, 35 hingga 55 menit. Yang dimana itu akan menaikkan produktivitas karena ritme kerja dan istirahat itu tidak membuat otak konsisten dan itu tidak membuat otak itu kelelahan, akan tetapi lebih konsisten dan tidak cepat lelah. Nah, waktu yang dikerjakan juga terasa lebih ringan karena tugas yang besar itu pecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.